Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama Ibu Rini. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk molekul. Materi ini merupakan lanjutan dari materi ikatan kimia. Apa itu bentuk molekul? Bentuk molekul menggambarkan kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul, yaitu kedudukan atom-atom dalam ruang 3 dimensi dan besarnya sudut-sudut ikatan yang dibentuk dalam suatu molekul. Ada 5 bentuk molekul dasar yang dapat dibentuk oleh suatu molekul, yaitu linier, segitiga planar, tetrahedral, bipiramida trigonal, dan oktahedral. Kita memang tidak dapat mengamati secara langsung bentuk molekul dari suatu senyawa, termasuk bagaimana bentuk molekul suatu senyawa dapat tersusun atau terbentuk. Tetapi kita dapat memperkirakan bentuk molekul dari suatu senyawa, termasuk bagaimana bentuk molekul tersebut bisa terbentuk, yaitu melalui pendekatan teoritis. Ada 2 teori yang dapat menjelaskan bentuk molekul suatu senyawa, yaitu teori Presper dan teori domain elektron. Wah, seperti apa tuh teorinya? Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama, teori Presper. Menurut teori ini, pasangan elektron di sekitar atom pusat, baik pasangan elektron ikatan maupun pasangan elektron bebas, akan menempatkan diri sejauh mungkin agar tolakan antar pasangan elektron menjadi minimum. Hal ini menyebabkan terbentuknya suatu formasi bentuk molekul yang teratur dengan sudut-sudut ikatan tertentu. Coba kita perhatikan struktur Lewis dari metana. Bisa kita lihat bahwa di sekitar atom pusat C terdapat 4 pasangan elektron ikatan. Nah, keempat pasangan elektron ikatan ini akan saling tolak-menolak, sehingga mereka akan menempatkan diri satu sama lain sejauh mungkin agar tolakan antar pasangan elektron tersebut menjadi minimum. Tetrahedral dengan sudut ikatan 109,5 derajat yang sama ke semua arah merupakan formasi yang paling stabil bagi metana. Menurut teori Presper, kekuatan gaya tolak antar pasangan elektron bebas lebih besar dibandingkan gaya tolak antar pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan dan lebih besar dibandingkan antar pasangan elektron ikatan. Sekarang, coba kalian perhatikan struktur Lewis dari H2O. Bisa kita lihat bahwa di sekitar atom pusat O terdapat 2 pasangan elektron ikatan dan 2 pasangan elektron bebas. Karena gaya tolak antar PeB lebih besar, menyebabkan PeB dalam molekul menempati ruang yang lebih besar dibandingkan PeI. Sehingga sudut ikatan pada molekul H2O lebih kecil dibandingkan dengan molekul metana, yaitu sebesar 104,5 derajat. Teori kedua adalah teori domain elektron. Domain berarti wilayah atau daerah. Sehingga domain elektron adalah wilayah yang ditempati elektron yang meliputi pasangan elektron ikatan atau PI dan pasangan elektron bebas atau PeB. Menurut teori ini, bentuk molekul suatu senyawa terbentuk dikarenakan adanya tolak-menolak antar domain elektron pada kulit luar atom pusat, sehingga domain elektron tersebut akan mengatur diri atau mengambil formasi sedemikian rupa sehingga tolak-menolak diantaranya menjadi minimum. Jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, setiap elektron ikatan, apakah ikatan tunggal, rangkap, atau rangkap 3, merupakan satu domain. Yang kedua, setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Sebagai contoh, pada molekul H2O bisa kita amati bahwa H2O memiliki pasangan elektron ikatan sebanyak 2 dan pasangan elektron bebasnya sebanyak 2, sehingga total domain elektronnya adalah 4. Sedangkan pada CO2 terdapat 2 pasangan elektron ikatan rangkap. Sesuai dengan aturan, setiap satu pasangan elektron ikatan rangkap dihitung sebagai satu domain. Jadi, pada CO2 terdapat
terdapat dua pasangan elektron ikatan dan tidak terdapat pasangan elektron bebas, sehingga total domain elektronnya adalah 2. Berikutnya adalah prinsip-prinsip dasar teori domain elektron. Yang pertama, antar domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak, sehingga domain elektron akan mengatur diri atau mengambil formasi sedemikian rupa sehingga tolak-menolak diantaranya menjadi minimum. Yang kedua, tolakan antara domain elektron bebas lebih besar daripada domain elektron ikatan dengan domain elektron bebas dan lebih besar daripada domain elektron ikatan dengan domain elektron ikatan. Yang ketiga, bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan atau PEI. Sebagai contoh, pada molekul ClF3, jika kita amati struktur Lewisnya, terdapat 2 pasangan elektron bebas dan 3 pasangan elektron ikatan. Berdasarkan prinsip domain elektron, gaya tolak antar pasangan elektron bebas lebih besar dibandingkan dengan gaya tolak pasangan elektron ikatan. Hal ini menyebabkan mengecilnya sudut ikatan, sehingga molekul ClF3 memiliki bentuk molekul planar bentuk T dengan sudut ikatan 90 derajat. Selain itu, bentuk molekul ClF3 yang berbentuk planar T menunjukkan bahwa bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatannya saja. Contoh yang kedua adalah molekul CO2, yang kalau kita amati struktur Lewisnya, terdapat 2 pasangan elektron ikatan yang sama-sama memiliki 2 ikatan rangkap, sehingga daya tolaknya sama besar. Untuk meminimalisir gaya tolak kedua domain elektron, maka molekul CO2 membentuk bentuk molekul linier yang sudut ikatannya 180 derajat. Berikutnya, untuk memudahkan penentuan bentuk molekul, dibuatlah notasi dengan mempertimbangkan jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas yang terdapat dalam suatu molekul. Berikut ini adalah notasi rumus penentuan tipe molekul suatu senyawa yang dapat ditulis dengan lambang AX, N, E, M, di mana A adalah atom pusat, X adalah pasangan elektron ikatan, E adalah pasangan elektron bebas, N adalah jumlah pasangan elektron ikatan, dan M adalah jumlah pasangan elektron bebas. Hubungan antara pasangan elektron ikatan, pasangan elektron bebas, dan tipe molekul bisa dilihat pada tabel berikut ini. Berikut ini adalah tahapan yang bisa kita lakukan untuk menentukan bentuk molekul. Yang pertama adalah menuliskan konfigurasi elektron dari masing-masing atom. Yang kedua adalah menentukan atom pusat dan atom terikat. Yang ketiga, menuliskan struktur Lewisnya. Yang keempat, menentukan jumlah PI dan PB-nya. Yang kelima, menuliskan notasi rumus tipe molekulnya. Dan yang keenam adalah menentukan nama bentuk molekulnya. Supaya lebih paham, selanjutnya kita akan mencoba menentukan bentuk molekul dari CH4. Yang pertama adalah kita tuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektron dari C dan H, di mana C ini nomor atomnya 6, sehingga konfigurasinya adalah 2, 4. Dan H nomor atomnya 1, sehingga konfigurasinya adalah 1. Yang kedua, menentukan atom pusat dan atom terikat. Atom pusatnya adalah C dan atom terikatnya adalah H. Yang ketiga, kita gambarkan struktur Lewisnya. Setelah kita gambarkan struktur Lewisnya, maka tahap keempat adalah kita tentukan jumlah PI dan PB-nya. Jumlah PI-nya adalah 4 dan jumlah PB-nya adalah 0. Artinya CH4 ini tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian yang kelima, tuliskan notasi rumus tipe molekulnya dengan memasukkannya ke dalam rumus AX, N, E, M. Sehingga diperoleh rumus tipe molekulnya adalah AX4. Nah, yang keenam adalah tentukan nama bentuk molekulnya.
Nah, AX4 ini nama bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana suatu molekul dapat memiliki bentuk-bentuk molekul tertentu dan bagaimana cara kita mengetahui bentuk molekul dari suatu senyawa. Semoga yang sudah kita pelajari bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.